Sebagai mahasiswa EFL, pernah nggak sih kamu membaca teks bahasa Inggris? Dan kamu memahami setiap katanya, tapi tetap saja kamu tidak benar-benar memahami maknanya. Kamu baca lagi dan lagi, tapi rasanya otakmu seperti stuck. Di saat itu, sebenarnya ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam dirimu. Otakmu sedang bekerja secara kognitif. Tapi di saat yang sama, emosimu juga ikut bereaksi. Dan itu terlihat dari ekspresi wajahmu. Bingung, frustrasi, atau mulai memahami, semua itu adalah bagian dari proses belajar. Banyak mahasiswa EFL mengalami hal ini. Mereka bisa membaca teks, tetapi kesulitan menghubungkan ide-ide di dalamnya. Namun, memahami teks tidak hanya tentang proses kognitif. Proses ini juga dipengaruhi oleh aspek afektif, yang dapat diamati melalui ekspresi wajah. Seiring dengan perkembangan teknologi, respons emosional ini kini dapat diidentifikasi dan dianalisis. Penelitian ini mengintegrasikan aspek kognitif dan afektif melalui penggunaan Vietmap, di mana mahasiswa mengidentifikasi claim, ground, dan warrant. Vietmap membantu mahasiswa memahami teks dengan memvisualisasikan hubungan antar ide. Untuk menunjang penelitian ini, Vietmap dilengkapi dengan fitur deteksi ekspresi wajah. Deteksi wajah dan landmark dilakukan menggunakan Face API JS, sementara klasifikasi ekspresi menggunakan model VGG19 melalui TensorFlow JS, sehingga proses berjalan langsung di browser. Untuk memastikan hasil yang optimal, tersedia menu tes kamera yang membantu pengguna menyesuaikan posisi, pencahayaan, dan zoom in atau zoom out kamera. Pada menu ini, pengguna juga diminta untuk mengikuti ekspresi yang ditampilkan, sekaligus memastikan bahwa deteksi ekspresi dapat berjalan dengan baik pada perangkat pengguna. Selanjutnya, terdapat halaman pembelajaran Vietmap dengan fitur drag and drop untuk menyusun ground dan warrant sesuai dengan klaim yang diberikan. Berikut contoh pengerjaan untuk drag and drop pada Vietmap. Soal akan secara otomatis berpindah ketika berhasil menjawab pertanyaan saat ini dengan benar. Serta halaman summarization di mana mahasiswa diminta untuk merangkum isi bacaan. Selama proses pembelajaran, ekspresi wajah direkam secara otomatis dengan penanda apakah ekspresi berhasil terbaca. Selain itu, pada halaman reading, perekaman ekspresi juga tetap berjalan dengan penanda di bagian atas. Sebagai tambahan, tersedia fitur untuk menonaktifkan kamera sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil post-test antara kedua kelompok. Berdasarkan grafik, mahasiswa yang menggunakan Vietmap memperoleh performa yang lebih baik dibandingkan dengan metode summary. Dari sisi ekspresi wajah, perbedaan ekspresi signifikan pada material banana dan iPod Nano. Namun, sebenarnya ekspresi neutral dan surprise menunjukkan perbedaan yang signifikan di semua material. Hanya saja, pada material komputer, perbedaan tersebut belum cukup kuat untuk benar-benar membedakan kedua kelompok. Namun, hubungan antara ekspresi wajah dan hasil belajar tergolong lemah. Uji ANCOVA menunjukkan, ekspresi wajah tidak berpengaruh signifikan terhadap skor post-test. Meski begitu, ekspresi surprise mendekati signifikan, dan neutral berinteraksi dengan kelompok pembelajaran pada material banana. Artinya, ekspresi wajah mencerminkan proses kognitif dan afektif. Dan pada akhirnya, nilai post-test pada kelompok Vietmap lebih baik dibandingkan kelompok summarization.